Gitu Pak. Jadi yang nama pemasyarakat kita Pak yang selalu terjadi hal seperti itu Pak. Oke, memang anggaplah Pak Eko punya lahan. Pak Eko tak tahu apa-apa nih, terbakar. Api dari kiriman lah, maksudnya kan gitu. Jadi tetap pihak penyelidik menanya ini kebun siapa? Ya kan? Pak Eko mengaku, nah Pak Eko ini menjadi saksi. Tidak dapat nanti awal dari yang terbakar itu nanti jadi sasaran. Ini yang ditakuti masyarakat sebenarnya Pak Eko. Kalau kita bicara kayak itu kan Pak, Itu ini kan kalau menurut saya karena kan tadi kan kita mencontohkan aja ya Pak ya. Contohnya kayak yang di Bungur gitu kan, mereka kan mengaku lahannya kebakaran dari sana Pak. Oh, lahan saya kan kita bisa menjustifikasi atau tim penyelidik pun nanti pada saat buat berita acara kan bisa menilai juga. Nah, kalaupun memang iya kebakaran bukan berasal dari lahan dia, kan paling hanya sebagai saksi bukan berarti dia tersangka pembakaran kan gitu Pak. terkadang bisa terjadi Pak Eko. Di sini yang diragu-ragukan, di sini yang diragu oleh masyarakat kita. Ya kan gitu. Ini kan cara pikirnya kan nanti ketika berhadapan usah sama yang sama bagian hukum lah ya kan. Usah sama bagian hukum. Bagian sama Pak Eko aja lah. Mungkin dia bicara aja mungkin dia sudah tidak bisa itu. Artinya ngomongnya aja cara bicaranya mungkin takut salah bicara itu. Nah, itu kekhawatiran dia mungkin ini Pak Eko ya. Bukan saya memponisnya seperti itu bukan. Nah, kemungkinan bisa terjadi seperti itu kalau saya ngambil cara gambarannya seperti itu. Jadi itulah masuknya di sini karena takut berurusan dengan aparat hukum atau lain sebagainya. Nah sekarang kan saya sudah jelaskan juga tadi Pak, ini kawasan ini kan masuk ke dalam kawasan hutan produksi tetap ini, ya kan? Nah kalau seandainya masuk ke kawasan hutan, oke lah. Tadi Bapak bilang ada kelompok taninya yang mengelola, kan gitu, kan? Ada kelompok tani yang mengelola. Nah sekarang itu dia yang jadi pertanyaan. Mungkin bagi saya pribadi lah gitu ya Pak ya, bagi saya pribadi nggak tahu juga dari manajemen gimana menilainya. Kenapa pada saat kebakaran memang tadi sudah Bapak jelaskan ya kan, sudah jelaskan seperti itu ya Pak. Kan? Nah, kenapa pada saat kebakaran tadi tidak ada yang mengakui? Nah ketika dari situlah kita bisa menilai berarti lahan tersebut tidak ada yang memiliki. Karena kenapa? Setelah kita melihat di peta kawasan hutan atau di konvert Meranti ini, itu ada kawasan hutan dan ada kawasan yang sudah dibebaskan ya Pak ya, kan mungkin di petanya pun ada juga gitu kan. Nah ketika kita mengelola di kawasan hutan berarti kan ada sangkut pautnya juga dengan aparat hukum juga nanti Pak, Jelas. iya kan. Nah jadi mungkin gitu aja. Kalau seandainya memang ya ini kita sama-sama menunggu, Bapak pun menunggu dari masyarakat menunggu, saya dan tim yang di lapangan juga menunggu arahan dari manajemen. Nah kalau memang nanti manajemen mengatakan alatnya untuk stop, kita akan stop. Saya pastikan alat stop di lapangan. Tapi kalau seandainya dari manajemen belum ada arahan, kalau saya stop saya yang jadi masalah. Tujuannya saya ibaratnya mau ini di lapangan biar bagus, tidak ada terjadi keributan ataupun terjadi hal yang tidak diinginkan. Kan niat saya kan seperti itu. Tapi kalau saya stop, saya akan jadi bermasalah. Pembayarannya bagaimana dan sebagainya gitu kan. Nah jadi kalau sekarang ini kita sama-sama menunggu Pak ya, kalaupun Bapak stop alatnya sekarang ini bekerja, pembayarannya otomatis saya kan bahas ini ya kan, pembayarannya bagaimana kan nggak mungkin pula gitu kan, saya bahas itu. Oke lah. Nah operasionalnya akan terganggu, memang betul, lahan yang pemilik dari masyarakat pun akan terganggu. Nah sambil kita menunggu ini kan menurut saya pandang pribadi ya Pak ya, sambil kita menunggu. Nah, apalagi sudah ada Kapolres nelpon saya tadi, sudah saya sondingkan ke manajemen. Dari siapa Pak Jepri Rijal sudah nelpon saya juga, sudah saya sampaikan ke manajemen. Dari Nalatul Ulama Meranti sudah nelpon saya juga tadi, sudah saya sondingkan ke manajemen Pak Ramlan. Nah, semuanya sudah saya sondingkan barusan sebelum saya berangkat ke sini tadi. Nah, sudah saya sondingkan. Otomatis kan apalagi kita berhadapan dengan pimpinan teratas Pak, ya kan, nggak mungkin bisa langsung cepat. Bertahap juga pula dia dari tim yang di pusat itu akan menyampaikan lagi ke yang di manajemen tertinggi kan gitu. Sama juga dengan kita di lapangan, dari desa nyampaikan ke Pak Camat nyampaikan ke Pemda kan gitu Pak. Intinya ya kan? Persoalan ini tidak akan terselesai Pak. Nah, kalau seperti itu, nah istilahnya kan bahasa Bapak tadi kan punya jenjang, punya jenjang kan gitu. Namun punya jenjang ini kan butuh proses dan butuh waktu kan gitu bahasanya. Namun tetap juga ini bakal penyelesaiannya lama kalau saya cerita seperti itu. Masyarakat kita kan tak tahu seperti itu Pak. Makanya sebenarnya saya kan justru Bapak yang hadir di sini kan mewakili apa yang sudah
kan nggak mungkin nanti Bapak sudah datang ke sini terus datang lagi yang baru, nanti saya ulang lagi bahasa, datang lagi yang baru saya ulangi lagi bahasa saya, kan gitu Pak. Nah saya pun juga berharap bapak-bapak pun berharap juga kepada saya gitu kan untuk menyampaikan ini ke manajemen. Karena begini Pak, kami menuju humas itu adalah hubungan masyarakat. Betul, adalah Bapak. betul Pak, betul. Kami penyampai kepada Bapak, Betul, lah Pak. menyampaikan kepada manajemen. Betul. Kami tak mungkin harus menjumpa manajemen kecuali manajemennya di sini Betul, atau manajernya iya. di sini, Iya. kan gitu Pak. Siap. Jadi itu harapan kami sebenarnya. Nah. Tapi terkait Bapak menyampaikan atau tidak, kami tidak tahu. Nah, saya Kan sampaikan. gitu Pak. Nah, Terkait Bapak menyampaikan sama manajemen atau tidak, kami tidak tahu. iya, Kan gitu. iya. Saya sampaikan. Maka tadi saya ulangi lagi Pak ya. Kapolres sudah nelpon, Pak Ramlan sudah nelpon, Pak Jibril sudah nelpon, dari siapa lagi? Tiga orang itulah yang saya ingat itu yang sudah nelpon saya. Nah dari Intel pun juga sudah nelpon, mungkin perwakilan dari Polres kan, dari Kapolres. Jadi tadi Sudah saya sampaikan juga, saya nelpon, baru ini mungkin setelah nelpon Bapak, saya nelpon dia. Nah, Oke, persoalan ini sekarang sudah ditangani Bupati langsung menelpon ke manajemen. Ya, menunggu sampai hari ini. Itu bahasanya seperti apa keputusannya. nah, Kata si Intel tadi, memang Pak Bupati sudah menelpon langsung. Iya. Apabila atau tidak kita tidak tahu Pak. iya, Ya, cuma harapan kami memang beliau itu menyampaikan, Iya. sehingga tidak terjadi persoalan. iya. Ya kan gitu Pak. Berarti kita yang di lapangan ini kan sama menunggu Pak. Kita sama-sama menunggu ya. Menunggu. Dan Tinggal keputusannya hari ini atau besok. kita sama menunggu. Cuma saya minta sambil kita menunggu, kan tidak mungkin juga alat saya standby kan Pak. Karena kenapa? Kalau alat saya standby kan nanti saya yang bermasalah. Daripada Betul, yang saya kami bermasalah, paham Pak. itu. Dan semalam itu kalah. Kesepakatan semalam itu kan Yang semalam di sana seperti apa kesepakatan? Positif. Pak siapa itu? Sinde. Pak Epi. Semalam Pak Epi ada di lokasi waktu itu kan? Seperti apa perjanjian semalam Pak Epi? Waktu itu semalam kami kan di kantor Bupati. Jadi di lapangan seperti apa semalam teknisnya, mekanisme kerjanya. Kalau Jadi tuntutan supaya dari kita yang- selaraskan. Kalau tuntutan dari yang di lapangan kemarin, yang saya dapat laporan dari tim kita di lapangan itu meminta untuk Nah sebab Pak Epi semalam yang berhadapan dengan masalah seperti apa, Pak Eko semalam bisa Meminta. panjang gitu. Iya, Pak itu udah melapor juga ke saya Pak. Jadi meminta kepada perusahaan untuk dihentikan karena pada saat itu pas bertepatan dengan RDP ya Pak ya. Nah, saya sudah sampaikan, cuma dari langsung dari pusatnya datang kemarin, datang ke situ. Saya sudah sampaikan yang tertulis, yang tuntutan dari lapangan saya sudah sampaikan. Nah, cuma memang belum ada putusan dari manajemen kita itu apakah betul dihentikan sementara atau belum atau tidak. Nah, sampailah saat ini Pak Bupati pun tadi kan Bapak bicara sendiri kan, dengar sendiri. Pak Bupati pun sudah mencoba menghubungi pimpinan kita yang di pusat, ya kan. Nah, jadi sambil menunggu itu, ya kita sama menunggulah intinya bahasanya di lapangan ini kan gitu Pak. Ini berita acara kita semalam. Iya, saya udah baca Pak. Udah baca Tapi kan? kalau seandainya kita Ini kesepakatannya ada 4 poin ini Pak. Ya. Acara yang poin 1 meminta kepada pihak perusahaan untuk menghentikan sementara kegiatan perusahaan khususnya di wilayah Desa Tanjung Kedabu, Kecamatan Rangsang Pesisir. Iya. Itu bertepatan di wilayah kita. Iya. Ya. Yang kedua, pimpinan daerah akan menyurati KLHK untuk meninjau ulang izin pemanfaatan hutan yang telah diberikan kepada PT RSL. Iya. Yang ketiga, kepada masyarakat agar mempersiapkan bukti kepemilikan dan kepengolahan lahan. Iya. Ini yang berapa poin kemarin ya, Iya. semalam ya. Yang keempat, rapat berikutnya pimpinan perusahaan wajib hadir dan akan dilaksanakan dengan segera. Iya. Kan gitu. Itu dia. Betul kan Pak? Betul. Bukan rekayasa saya Iya. kan? Itulah bunyinya. Inilah bunyinya makanya Pak, kami datang hari ini. Inilah berdasarkan ini sesuai kesepakatan. Betul, nggak salah juga Pak, nggak salah. Bapak Ini kan gitu, datang, Pak? ya betul Pak. Bapak pun hadir datang semua. ke sini kan dasarnya itulah dia Dasarnya, tadi kan. termasuk di sini kan ada semua nih. Pak Eko-nya, Iya. William-nya yang mana saya tak tahu. Kalau Pak Eko saya kenal. Iya. William saya tak tahu yang mana. Nah, Kan semua ada bertanda tangan di daftar hadir waktu rapat malam. semalam, Biarpun Pak Eko itu datangnya udah ke belakangan kan Iya. gitu. udah saya sampaikan juga yang Bapak baca tadi itu sudah saya sampaikan juga. Dan hari ini pimpinan kita lagi rapat juga di Pekanbaru. Nah, mungkin setelah rapat itulah hasil putusannya keluar atau gimananya. Jadi ya kita di lapangan ini mungkin ya saya ulangi lagi Pak, saya sama menunggu. Cuma sambil menunggu itu saya pun minta terkait operasional sambil kita menunggu alat ini bekerja tetap dilanjutkan. Nah, kalau memang
informasinya nanti sudah A1, alat berhenti sementara sampai RDP kedua setelah setelah 17 Agustus. Informasi yang saya dapat setelah 17 Agustus itu akan ada RDP kedua, dan itu semua elemen itu dipanggil. Semua elemen itu dipanggil. Jadi bisa kita pastikan yang mana kalau memang izin dari perusahaan itu bermasalah dan contohnya diinklapkan atau apalah bahasa nanti, itu tergantung orang itu ya pada saat rapat nanti. Nah, ataupun mungkin dari surat-surat yang sudah disodorkan oleh masyarakat yang pemilik lahan, apakah itu yang akan digeserkan atau itu yang bermasalah, kita kan nggak tahu deh Pak, sama nggak tahu kan. Nah, itulah nanti pada saat RDP kedua setelah 17 Agustus informasi dari Kabid Pertanahan. Nah, dari Pak Asda 1 pun seperti itu juga. Nah, semua elemen itu nanti dipanggil, baik itu dari Menteri Kehutanan langsung dari Jakarta, tenaga ahlinya langsung turun, dan dari KLHK Provinsi itu langsung turun, Kejari pun langsung turun, dan semua elemen kita yang di Meranti pun mungkin akan turun juga. Nah, sama-sama kita menyaksikan apa sih dalam penyelesaiannya kan gitu Pak. Kalau memang itu contohnya tadi saya bilang apakah diinklapkan atau mungkin lahan masyarakat itu tadi dilepaskan atau gimana, kan itu tergantung hasil besok lah kan gitu. Cuma sekarang ini mungkin poin saya Pak, sama-sama kita menunggu di lapangan, saya minta izin lah gitu ya. Alat mungkin sementara waktu, jika dalam 1 jam atau dalam hari ini memang katanya dihentikan, itu saya pastikan akan berhenti. Siap. Cuma intinya gini Pak Eko, kami bukan berarti memberi izin ya. Kami tidak ada memberi izin, sebenarnya kami mempertahankan. Ya Pak Eko ya. Ketika kami memberi izin berarti kami sudah ada keputusan sama perusahaan, kami tidak mau itu. Yang kita pertahankan ini bukan hanya kelompok satu data tanya Gedabu yang berkaitan dengan perusahaan Pak. Ya. Cuman bahasa Pak Eko, kita sama-sama menunggu. Maksudnya operasi tetap bergerak kan gitu Pak Eko ya. Kami tidak mengizinkan itu sebenarnya, kami tidak mengizinkan itu. Ini adalah Pak Eko tuntutan dari manajemen, dan kami juga adalah masyarakat yang diambil ini adalah hak kami sebenarnya. Ya Pak ya. Cuman harapan kami di samping kita menunggu ini, kalau ada nampak istilahnya tanaman masyarakat, tolong jangan digarap. Tolong jangan digarap dulu. Ya. Soalnya gini, ketika Bapak garap, kami mengatakan di situ ada tanaman. Bapak mana ada sekarang? Ya, barang sudah digarap kok nggak ada lah Pak. Kan gitu Pak ya. Ini harapan kami juga kepada Bapak. Nanti saya pastikan juga dengan operator alat ataupun dengan tim kita di lapangan. Sebenarnya sudah banyak terjadi nih Pak Eko. Memang ada tanaman yang atau kebun di situ, jangan dilewatkan dulu. Jangan dilewatkan dulu, itu harapan kami. Sementara keputusan kita ini dapat keputusan semua kita kan gitu Pak. Mungkin Bapak bisa ambil bukti atau bisa pegang ngomong saya, itu ada di Parijawa, itu kebun tidak ada kami kelola, malah kami lewatkan seharusnya. Ya mungkin hanya jalur aja yang ada di situ, jalur lewat, karena kami mau nyebrang ke seberang. Nah, itu kebun itu sampai sekarang itu tidak ada kami ganggu. Nah, Bapak bisa pegang ngomong saya sudah sampaikan sama tim di lapangan juga yang di Parijawa dekat sebelah, kalau dari kanan sebelah kiri kanal itu. Tapi sini nggak habis lah. Tadi kalau di sini Pak, kemarin memang ada kebun sagu, memang ada pokok sagu. Memang tidak sepenuhnya, tapi itu ada, itu buktinya. Situ kan juga ada tanaman kita ada hutan masyarakat tuh. Jadi namun di kelompok itu kan ada pokok-pokok besar. Kan di sini kan rata-rata kan rumahnya kayu Pak. Iya Pak. Jadi di situ juga dapat masyarakat tuh mengganti rumah di Lapu. Boleh dilampirkan sama saya nanti izin terkait pengelolaan hutannya Pak. Kalau memang itu hutan masyarakat kata Bapak, berarti ada HTR ya. Bukan kan? hutan masyarakat Pak. Bukan hutan masyarakat. Di kelompok tani itu ada pohon kayu. Ada pohon-pohon kayu. Untuk mengganti rumah-rumah kami yang lapuk kan di situ. Oke, bisa mungkin dilampirkan juga nanti Pak kalau memang itu terkait pengelolaan hutan Pak. Hutan terkait ada. Pengelolaan kayu berarti ya, pengelolaan kayunya kalau memang itu, karena kita kan Pak yang di dalam kawasan hutan ini kan ada kayak kayu hutan yang dilindungi Pak. Iya, itu kan? pasti. Nah, kalau memang ada Bapak bilang tadi seperti itu di dalam kawasan kelompok tani yang memang ada kayu hutannya dan itu untuk peruntukan untuk rumah masyarakat atau perbaikan, bisa dilampirkan juga Pak, lebih bagus seperti itu. Dilampirkan berarti kita jelas kayu hutan yang memang dilindungi. Bukan yang dilindungi Pak. Kami tahu juga yang terlarang tuh tahu kami. Apa tuh kayunya? Oke, berarti kayu hutan yang berada di dalam kelompok tani itu ada diberikan izin untuk mengelolanya. Nah, kalau bisa menurut saya pada saat RDP kedua, kita kan mohon maaf ya Pak ya, biar tidak ada
nantinya kalau bisa pada saat pertemuan kedua nanti itu dicantumkan juga. Jadi berjelas apakah itu legal atau ilegal. Nah, kalau memang tadi bahasa kelompok taninya kan berarti bukan kawasan hutan yang diduduki ataupun kawasan hutan yang boleh dikelola. Jadi kelompok tani merupakan yang setahu saya itu kelompok tani lahan tidur yang boleh digarap, bukan lahan kawasan hutan yang boleh digarap. Nah, kalau seandainya memang ada kawasan hutan yang boleh digarap, mungkin menurut saya karena besok kan RDP kedua ada Kejari, Pak. Ada Kapolres, ada dari Polda juga, ada. Tapi sebelum rapat itu mungkin dari kehutanan hadir, Pak, di lokasi. Nah, makanya nanti kami datangkan juga. Jadi kalau cuma di tetap kami datangkan itu. Ya boleh, nanti biar kita sama-sama kita lihat. Jadi di situ legalitas Bapak yang ibaratnya memang cocok atau legalitas kami yang cocok kan gitu. Saya tidak mengatakan menang atau kalah ya Pak, tapi cocok. Kalau menang atau kalahnya percuma kita bicara di sini karena itu keputusan dari kementerian juga nanti kan gitu Pak. Jadi cocok tidak cocoknya nanti itulah berdasarkan hasil nanti Pak. Legalkah yang punya Bapak atau legalkah yang punya kami kan gitu. Nah, kalau memang ada tadi yang seperti Bapak bilang, ada kawasan hutan yang kayunya boleh dikelola. Yang setahu saya di dalam kawasan hutan sekarang dia bukan gitu, Pak. Kalau nama kawasan hutan itu memang hutan. Tak ada nama kelompok tani dalam hutan. Ini kawasan hutan ya, Pak? Boleh diadu data saya, omongan saya ke Dinas Kehutanan, Pak. Ini masuk ke dalam kawasan hutan produksi tetap, Pak. Kalau Bapak mengatakan tidak, salah. Saya punya datanya. Iya, di situ kan ada tanaman kami juga. Jadi kami kita berbicarakan kawasan hutan Pak, bukan soal gini saja Pak Eko. Kita mempersingkatkan waktu. Kita perdebat ini tidak ada penyelesaian juga. Betul. Yang kita harapkan penyelesaian. Iya. Ya, penyelesaian itu adalah membenteng jangan adanya bentrok antara perusahaan sama masyarakat. Betul. Itu harapan kami Pak ya. Gitu. Cuma tadi saya ulang kembali. Bapak kan mengatakan mohon izin dari kami sementara mendapatkan informasi daripada manajer atau manajemen Bapak tetap beroperasi. Iya, kan Bupati pun udah nelfon tadi kan, Pak. Cuman kami yang hadir di sini tidak bisa juga memberi izin. Iya, setidaknya mengetahui lah. Ya, kalau izin itu bahasanya besar loh Pak. Iya, mengetahui lah. Kami tidak sebabnya ini memang lahan kami kan gitu kan. Lahan kami Bapak kerjakan. Cuma mau minta kami kepada Bapak sementara mendapat keputusan kita daripada manajemen, Bapak beroperasi. Cuma kalau ada tanaman masyarakat, tolong jangan digarap dulu. Kan gitu maksud kami Pak. Itu maksud kami dulu buat sementara itu ini. Itu di tengah digarap, Pak. Berarti ini mantap. Itu kalau seperti itu pasti digarap. Dia intinya kan dia menunggu daripada tapi benar. Tetap operasi. Dia tetap beroperasi. Kalaupun seandainya nanti ini sudah dioperasi, apa? Bunuh lagi. Nah, maksudnya kebun Itu masyarakat apa yang perlu kita pertahankan lagi? Ini gitu. Bapak tadi saya bilang tadi kan, Bapak boleh ngambil pegang ngomong saya di parit Jawa atau parit Tengah. Itu kami hanya menyeberang. Ada di situ ada tanaman di situ tidak kami ganggu, Pak. Boleh saya Bapak tapi ada warga mengatakan udah habis, sagunya udah habis. Yang mana yang sudah habis Pak? Sampai saat ini masih berdiri tegak. Iya, enggak, masyarakat itu sendiri. Nanti kita kalau sini tak guna Pak. Nanti udah ada dari kehutanannya baru kita adu. Jadi masyarakat yang kena kita panggil. Iya. Jadi kalau kita kan sama-sama tak melihat nih. Lagipun buktinya ada. Tak ada buktinya. Nanti dah ada kehutanan, ada Bapak nanti kita panggil. Dari kehutanan pun tak harus di kantor bupati aja, dia tak lihat ke lapangan, harusnya dia ke lapangan dulu. Nanti mereka ke lapangan itu. Ke lapangan. Nanti mereka ke lapangan dari KLHK, dari Kejari, seluruh elemen nanti ke lapangan semua Pak. Itu yang lihat informasi di yang lapangan saya dapat dari mana? Asda 1. Ya Pak ya, setelah rapat kemarin saya berbincang-bincang itu pada saat kan kita kapan sih pertemuan kedua kan pada saat penutupan itu bahasanya ada pertemuan kedua ya Pak ya. Nah saya tanya kapan pertemuan kedua Pak. Saya meminta kepada pemerintah daerah kalau bisa ada undangan itu H-3 atau H-5 atau H-3. Jangan H-1 karena kita persiapan data, persiapan semuanya untuk yang legalitas kita, pokoknya semua dokumen itu akan kita bawa semua. Nah, jadi Asda 1 pun kemarin mengatakan seluruh elemen besok pada saat pertemuan kedua itu hadir. Jadi kalau menurut Asda 1 itu mereka pada nanti semua elemen itu turun ke lapangan melihat lokasi kondisi aktual di lapangan. Maksudnya kondisi betul tidak koordinat ini berada di kawasan hutan atau tidak, legal atau tidak yang surat dari bapak-bapak atau legal atau tidaknya surat dari kami, izin dari kami lah gitu ya. Semua di RDP kedua itulah
nanti kita lihat hasilnya, apapun keputusannya itu yang akan kami pegang juga. Kalau memang itu keputusannya katanya nanti itu tidak boleh dikelola atau tidak boleh digarap, kami pun juga akan minta berarti dikeluarkan dari konsesi kami. Karena kenapa? Ketika pada saat kebakaran yang dipertanggungjawabkan itu perusahaan, bukan masyarakat. Ya, masyarakat membantu juga loh Pak. Enggak, maksudnya yang diminta pertanggungjawabannya Pak, Ya. untuk diminta tim penyelidik datang, diminta keterangan dari kementerian, dari presiden pun juga dari tetangga sebelah pun, itu yang taunya mereka perusahaan Pak, tidak masyarakat. Makanya tadi saya bilang kan, kalau memang iya itu tidak boleh dikelola, berarti kami pun juga akan minta nanti itu tolong dikeluarkan dari konsesi kami. Seperti itu kurang lebih. Nah, makanya saya tidak bisa bicara banyak apakah legal atau tidaknya surat dari Bapak. Cuma saat ini saya meminta lahan operasional ini bukan tadi kan kalau minta izin kan agak berat ya Pak ya. Mungkin minta mengetahui lah yang masyarakat yang hadir saat ini mengetahui bahasanya alat untuk bergerak dulu sampai ada keputusan. Kita sama-sama menunggu, Bupati udah nelpon, saya pun Kalau sudah menyampaikan. sampai keputusan. Artinya? Jadi kita udah tanggal berapa? Ini nunggu besok keputusan ataupun hari ini. Tunggu tuh ingat tanggal 17. Nah itu untuk yang 17 itu nanti itu rapat kedua, rapat Pak. kedua. Rapat kedua untuk keputusan. Untuk menjelang keputusan besok. yang Besok tadi. udah berapa sekian meter kita Untuk keputusannya itu Pak, Kita itu- hargai juga sama itu apa. keputusan untuk alat berhenti atau tidak. Tidak. Nah. Jadi intinya tadi kan si Kapolres kan sudah ada menelpon bahwa saya sudah menelpon ke Bupati katanya sudah menelpon manajemen. Kan begitu. Cuma untuk keputusannya aja belum kita temui. Kalau saya untuk memutuskan alat stop sekarang saya bermasalah. Saya tujuan saya tahu, Pak. Bapak mengikuti kan- arahan dari Ya, tuntutan dari masyarakat kan. Ah. Nah, saya langsungkan. Ternyata saya yang bermasalah. Kalau saya tetap lanjutkan saya bermasalah dengan masyarakat gitu, Pak. Nah, sekarang ini kita sama menunggu sambil menunggu keputusan. Ya, syukur-syukur 1 jam lagi atau 5 menit lagi sudah ada telepon dari manajemen itu stop. Nah, itu saya pastikan Pak, kalau sudah ada bahasa stop saya stop. Saya pastikan alat balik kanan. Nah, tapi kalau seandainya memang katanya lanjut, ya mau tak mau. Nah, jadi kawan-kawan bagaimana? Sementara ini memang informasi daripada Pak Kapolres bahwa saya udah menelpon ke Kapolres, baik Bupati sudah menelpon ke manajemen, tinggal menunggu keputusan dari Bupati ataupun dari manajemen melalui humas, kan gitu. Harapan kami Bapak Eko yang kami informasikan tadi, kami tidak bisa memberi izin, ya bukan hak kami sebenarnya memberi izin, Pas itu. ya. Kami tidak berani memberi izin. Ketika kami memberi izin ini adalah menjadi persoalan baru. Iya, Kami betul. tidak mau itu. Iya. Cuma harapan kami, tolong Pak, kalau memang ada tanaman masyarakat yang di depan sana, tolong jangan digarap dulu, Iya, Pak. ya Pak ya. Itu harapan kami. Iya. Jadi pada hari ini kami pegang bicara Pak Eko bahwa ketika ada informasi dari manajemen, Langsung stop, saya langsung pastikan stop. stop. Saya pastikan Gitu, langsung ya. stop dan balik kanan. Ya. Jadi bagaimana Pak Sekdes? Apa bala nanti kan dapat informasi nih. Hah? Satu lagi belum sampaikan sama Pak Evi tadi ada Pak Eko masalah kapal batas desa biar ada bisa menjelaskan. Itu nanti mungkin pada saat RDP nanti itu, Pak. Masalahnya kalau ada itu kita sama-sama manfaatkan itu. Iya. Sebenarnya selama ini Itu Pak, nanti RD kita pada tidak saat tahu RDP tapal saya rasa batasnya di nanti. mana. Ya Pak Eko ya. Nah, kita tidak tahu tapal batasnya di mana. Di mana Batas tuh batas perusahaan, mana dengan masyarakat mana itu di mana? tahu masyarakat. Jadi sehingga Masyarakat Bapak kecil-kecil. Bapak mengambil ke sini, kami ke sini, akhirnya kita berbenturan di tengah Pak. Iya, nanti Kan saya gitu. juga lampirkan Tapi patok bicarakan merah juga kita itu kemarin tuh. yang sudah kita pasang Kehutanan. pada tahun 2018. 2018 saya punya fotonya Pak, nanti akan saya lampirkan juga dan koordinatnya nanti di dokumentasi itu, jadi semuanya jelas Pak. Bahwasanya kita sudah memberikan patok. Nah, nanti pada saat RDP kedua lah ketentuannya, kepastiannya. RDP kedua tanggal Nggak tahu Pak dari Pemda nanti itu Pak, saya nggak bisa mengatakan tanggalnya. Yang jelas semalam informasi untuk sebenarnya hari Senin. Ah, Hari Senin kan ada undangan juga ini di kabupaten. ah. Jadi untuk yang di perusahaan mungkin setelah 17 Agustus, oleh karena sekarang ini kan banyak ingin melakukan apel persiapan untuk 17 Agustus. Iya. Kan gitu. Iya. Jadi intinya kita mundur dulu, kita tunggu informasi hari ini. Nanti kalau seandainya memang ada, saya langsung kabari ke kepala desa ataupun ke Pak Sekdesnya nanti. Kalau memang itu langsung. Kalau kami dapat kabar dulu,
untuk udah selesai ini untuk penyetopan. Tapi kalau masih berjalan seperti apa deh Pak? Ya, kalau seandainya Bapak yang dapat kabar, berarti kan saya dari lapangan kan belum dapat kabar. Ya mungkin Bapak dapat kabarnya dari entah Pak Bupati atau dari Kapolres atau dari siapalah gitu kan. Yang pastinya kalau saya sudah dapat kabar langsung dari manajemen Pak, saya pastikan langsung stop. Itu aja deh Pak. Baik itu mungkin Bapak nanti yang dapat kabar duluan. Ya, Jadi kan kita saya belum dapat Pak. Siapa dapat kabar duluan. bagus itu kita mendesak Pemda aja. Saya kan belum dapat kabar. Mungkin didesak Pemda supaya informasi itu secepatnya Secepatnya sampai gitu kan gitu. Jadi jangan sampai ada persoalan-persoalan lagi gitu caranya. Sementara penyelesaian ini ada. ya. Jadi kalau hanya penyelesaian begini terus penyelesaian tidak ada, saya rasa ujung-ujungnya nanti ya anarkis juga. Itu yang kita tidak mau. Ya Pak ya. Bukannya kita macam mana, pokoknya itu yang kita ragukan itu sebenarnya. Ya. Berarti gitu aja ya Pak ya. Biasa sampaikan ke operatornya untuk lanjut kerja. Oke, cuma kami tidak memberi izin Pak. Iya. Kami pun tidak mengizinkan sebenarnya Oke. ya. Nanti kalaupun alat kita kerja, saya harap itu Pak, saya tidak melarang. Cuma saya memberikan edukasi sedikit. Kalau alat kerja itu kalau bisa jangan ada yang di video alat kita. Karena kenapa? Nanti Bapak itu melanggar yang namanya perusahaan bekerja di dalam itu kan tidak konsumsi publik Pak. Ya kan? Kenapa dulu Pak? Karena sekarang ini kan kita bekerja berada di areal perusahaan, ya kan? Kalau seandainya nanti pengambilan video nanti alat berat bekerja bla bla blanya, itu nanti masalahnya nanti takutnya lain kan gitu. Karena operasionalnya itu berada di dalam konsesi. Nah, kemudian operasional juga berada dalam di dalam konsesi perusahaan tadi, ya di mana pengambilan video tanpa izin berarti nanti masuk ke pasal 551 KUHP nanti kan gitu dia. Intinya Nah, kan- makanya saya bilang tadi Pak, saya minta izin juga kalau seandainya memang nanti yang penting saya sudah menyampaikan, jangan Intinya nanti begini, dibilang Pak Eko. saya tidak menyampaikan kan gitu. Dinamakan yang saya ceritakan dari kemarin, yang dinamakan masyarakat kita kan istilahnya kaku di dalam masalah hukum. Iya. Pak ya. Makanya saya sampaikan Dan sekarang. juga begini Pak, setiap perusahaan itu kan pasti mempunyai alat berat. Mm-mm. Biasanya kan sudah ilegal itu. Iya. Kan gitu. Itu legal semua. Legal semua kan Legal Pak? semua. Nah, kenapa harus takut gitu Kenapa harus dipendidikan, takut? gitu. Tanpa Sebenarnya- alat berat ini kan tidak akan tergali semuanya kanal. Itu aja saya rasa Pak. Sebenarnya kita kita tidak takut. Cuma saya memberikan aja, jangan nanti timbul permasalahan baru kan gitu. Iya. Yang ini belum selesai, timbul permasalahan baru. Yang penting jangan nanti bahasanya saya tidak menyampaikan. Saya sudah menyampaikan. Baik itu Bapak tetap masih mau video ya terserah gitu kan. Seperti kami kan tidak bisa menyampaikan semuanya Pak, masyarakat ini ramai nih. Iya, iya, Kan gitu, iya. Pak. Iya. Yang bisa oke, yang ada di sini oke mungkin mengetahui semua nih. Iya. Nanti yang lain-lain kita tidak tahu, itu bukan di bawah jaminan kita. Iya. Kan gitu. Saya pun tidak minta Bapak menjamin, kan yang penting saya sudah memberitahukan kan gitu Pak. Kalau terkait pertemuan kita sekarang mau divideokan nggak jadi masalah, Ya. fair aja Pak. Karena itulah nanti mungkin panduan atau acuan dari bapak-bapak nyampaikan ke yang lain bahwasanya kenapa kok alatnya masih kerja? Otomatis kan ada pertanyaan Pak, ya kan? Nah itulah jawabannya. Kita sama-sama menunggu dari informasi dari manajemen dan yang bupati sudah nelpon. Nah kecuali kalau saya tidak ada menyampaikan Pak, kemudian nanti ada proses bla bla blanya sebagainya di belakang nanti kan juga nggak enak, makanya saya sampaikan dulu. Ya berarti izin ya Pak ya. Saya Oke, sampaikan kita ke turun dulu. operator. Kita desak kan. Pak Toto Desak Pemda. lanjut apa, kalau operator mau tetap lanjut kerja lanjutkan aja. Iya, sampaikan aja dengan operator karena kita juga masih menunggu kan. Desak Pemda ya. Oke. Yuk. Ya mari Pak ya, izin Pak, kami izin